Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang tahapan proses pembiayaan di bank syariah. Proses pembiayaan itu adalah menjadi hal yang penting bagi bank syariah. Mengingat pembiayaan adalah merupakan komponen aset terbesar dan memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi perbankan syariah. Nah, di dalam tahapan proses pembiayaan, saya kelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah proses inisiasi yang terdiri dari solisitasi, evaluasi, dan approval. Ini nanti masing-masing akan saya bahas. Kemudian, dokumentasi yang terdiri dari pra-signing atau sebelum perjanjian pembiayaan dan pre-disbursement atau sebelum pencairan pembiayaan. Kemudian dilanjutkan dengan proses monitoring. Ini pasca pencairan pembiayaan sampai dengan fasilitas lunas. Baik, saya mulai dengan inisiasi, ya. Inisiasi itu didefinisikan sebagai proses awal di dalam bank menetapkan kriteria nasabah pembiayaan, di mana kriteria yang ditetapkan bank itu meliputi target market atau pasar sasaran, kemudian risk acceptance, ya, atau risiko yang dapat diterima oleh bank, serta usaha yang dilarang. Jadi ketiga hal ini adalah hal yang pertama yang harus menjadi perhatian dari pejabat lini bisnis bank syariah. Ya, kemudian dari 3 hal ini dilakukan evaluasi serta memberikan keputusan atas hasil evaluasi tersebut. Jadi, di dalam proses inisiasi ada terdiri dari 3, yaitu solisitasi, evaluasi pembiayaan, dan putusan pembiayaan. Nah, apa sih yang disebut target market? Ya, atau pasar sasaran. Ya. Jadi ini dari gambar-gambarnya juga udah kelihatan, ini agriculture, electronic, high tech, construction, mining, transportasi and logistik, chemical, otomobil, packaging, dan sebagainya. Jadi target market itu adalah sekelompok nasabah dalam suatu industri, segmen ekonomi, pasar, atau suatu daerah geografis yang memiliki ciri-ciri tertentu yang diinginkan dan dipandang perlu untuk bank mengalokasikan usaha dan biaya pemasaran dalam mencari peluang-peluang bisnis baru atau perluasan bisnis existing. Ya, ini target market itu sekelompok, ya, industri atau segmen ekonomi, pasar, atau suatu daerah geografis, di mana itu akan menjadi sasaran bank. Ya. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan risk acceptance atau kriteria risiko yang dapat diterima?
Jadi bank itu juga menetapkan kriteria-kriteria risiko, termasuk kriteria nasabah atau calon nasabah yang dipilih dan dapat diterima oleh unit kerja bisnis untuk setiap target market yang telah ditetapkan. Jadi ada target marketnya, dipilih yang sesuai dengan risk acceptance atau risiko yang dapat diterima bank. Ya, jadi tidak semua target market dipilih gitu ya. Kemudian jenis-jenis usaha yang dilarang. Ya, misalnya produksi dan pengiriman serta perdagangan senjata. Ya, sebaiknya kita hindari dan jangan masuk, kecuali untuk kepentingan pemerintah. Kemudian pornografi atau bisnis-bisnis yang sejenis. Ya, kegiatan-kegiatan partai-partai dan organisasi politik termasuk usahanya, ini kita hindari. Kemudian perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek yang membahayakan lingkungan. Ya, ini kategorinya sudah ditetapkan ya melalui peraturan yang berlaku. Sekarang pun OJK sudah mewajibkan bank dalam POJK tentang sustainable financing. Itu harus usaha-usaha yang punya going concern dan memperhatikan lingkungan. Ya. Kemudian bisnis taruhan, perjudian, dan pencucian uang. Ini tidak diperkenankan. Kemudian pembiayaan, pengadaan, dan atau pengolahan tanah, kecuali ditentukan lain oleh Bank Indonesia ataupun OJK dan pemerintah. Kemudian juga ini juga dilarang ya, pembiayaan untuk pembelian saham dan pemilikan saham. Ya, khususnya yang trading ya, bukan untuk akuisisi. Jadi yang diperkenankan adalah untuk tujuan akuisisi atau pengambil alihan perusahaan oleh nasabah atau calon nasabah. Kemudian perusahaan atau perorangan yang tidak bisa atau tidak akan memberikan dan tidak mau memberikan informasi yang memadai sehingga bank kesulitan di dalam memproses. Jadi keterbukaan informasi itu sebagai salah satu hal yang paling penting di dalam bank akan melanjutkan proses tahapan pembiayaan. Nah, kalau informasi aja sudah sulit, ya sudah. Daripada buang-buang waktu, hindari saja. Jangan masuk, meskipun usahanya bagus. Kemudian bank juga dilarang untuk tujuan yang sifatnya spekulasi. Kemudian usaha-usaha yang memerlukan keahlian khusus, sementara bank tidak mempunyai expertise, ya, tidak mempunyai keahlian di situ. Nah, ini juga jangan masuk. Kemudian bank juga dilarang untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah bermasalah atau macet, kecuali yang disebabkan kondisi di luar kemampuan nasabah dan nasabah menunjukkan etikat yang baik untuk memenuhi kewajibannya. Ya, dan dengan pembiayaan baru ini diperkirakan akan memperbesar potensi nasabah untuk membayar kembali. Demikian beberapa sektor yang dilarang oleh pemerintah ini dilarang masuk. Ya. Di dalam proses tahapan inisiasi pembiayaan, jika kita gambarkan dalam bentuk diagram, maka dimulai dari proses solisitasi, kemudian prakarsa dari account officer atau relationship manager atas permohonan nasabah, kemudian data-data dilakukan analisis dan evaluasi. Ya. Setelah itu dilakukan negosiasi nih dengan nasabah untuk kesepakatan menentukan tipe dan struktur pembiayaan. Setelah ada kesepakatan tipe dan strukturnya,
maka dilakukan rekomendasi atas usulan putusan ini, ya, oleh pemrakarsa, dalam arti AO atau Relationship Manager Unit Bisnis. Kemudian, rekomendasi putusan itu dijadikan satu dalam satu paket pembiayaan. Jadi kita lengkapi dalam bentuk kelengkapan paket pembiayaan untuk dimajukan, diusulkan dalam komite pembiayaan mendapatkan putusan. Jadi kira-kira seperti ini ya tahapan inisiasi kalau kita gambar dalam bentuk diagram. Nah, saya akan jelaskan ya solisitasi. Jadi solisitasi itu adalah proses mencari nasabah sesuai kriteria yang ditetapkan oleh bank. Tadi sesuai target market, risk acceptance, dan usahanya tidak di. Nah, ini contoh tahapan solisitasi. Pertama, menetapkan target market. Misalnya masuk ke sektor industri. Sektor bisnisnya apa? Oh, misalnya industri bidang obat-obatan. Nah, apa risk acceptance yang diterima? Maka resiko di bidang industri obat beserta turunannya. Misalnya yang sering terjadi, oh, industrinya halal atau haram, ya, obatnya halal atau haram. Nah, itu kadang-kadang reputasi juga mempengaruhi masalah ini ya, sehingga mempengaruhi penjualan. Kemudian penetapan nasabah yang dibiayai, misalnya Kalbe Farma, Kimia Farma, Bio Farma. Ya, jadi dari sini semakin mengerucut, ya, semakin mengerucut, menyebut, oh ini proyek nasabah-nasabah yang potensi untuk dijajaki. Berikut turunannya, dalam arti supply chain-nya, suppliernya, distributornya, dan sebagainya. Kemudian evaluasi. Di dalam mengevaluasi pembiayaan calon nasabah, ya tahapannya dimulai dari kunjungan ke nasabah. Dan setiap kunjungan ke nasabah harus dituangkan dalam bentuk laporan kunjungan yang berisi tentang minimal tujuan untuk apa, hasil kunjungannya apa, dan rencana tindak lanjut. Saya ingatkan bahwa proses kunjungan nasabah ini tidak hanya sekali. Ya, karena kita untuk memastikan bahwa data-data ini valid sesuai di lapangan. Dan pengalaman saya bahwa di dalam melakukan kunjungan ke nasabah, jangan terus bersama nasabah. Ya, karena kita nggak bisa melakukan surprise. Sehingga realisasinya seperti apa sih? Ya, jadi jangan terus didampingi nasabah. Jadi kita harus juga on the spot secara surprise kunjungan. Ya, ini penting. Kemudian pengumpulan data-data. Ya, mulai dari data permohonan, legalitas, data keuangan, jaminan, proposal project dan proyeksi cash flow. Ya, itu kita kumpulkan data-datanya. Kemudian data-data itu kita tuangkan dalam evaluasi. Berupa evaluasi kelayakan usaha yang akan dibiayai dan evaluasi dokumentasi. Baik legalitas, jaminan ya, appraisalnya, dan checking. Ada SID, pre-checking atau personal checking. Kemudian evaluasi ini harus dituangkan dalam bentuk proposal usulan pembiayaan. Di mana secara garis besar outline atau isi dari proposal itu meliputi tujuan pembiayaannya apa. Apa latar belakang nasabahnya? Ya, legalitas, kepemilikan, pengurusan, track record, dan sebagainya. Hubungan perbankan nasabah selama ini. Ini yang paling poin penting juga, kenali proses bisnis nasabah. Ya, cash to cash cycle-nya. Ya. Sarana, prasarana produksi, supplier, konsumen, industri ini satu cash to cash cycle.
Kemudian deskripsi proyeknya, analisa cash flow dan proyeksi cash flow untuk menentukan plafon pembiayaan, analisa jaminan, aspek syariah, kesimpulan, dan rekomendasi struktur fasilitas. Nah, kemudian approval. Jadi AO atau Relationship Manager mempresentasikan proposal atau paket pembiayaan di depan komite pembiayaan. Jika putusannya ditolak, maka seluruh dokumen dikembalikan ke nasabah berikut surat penolakan. Namun jika disetujui, AO membuat offering letter ke nasabah. Dan offering letter adalah dokumentasi legal berisi komitmen bank untuk membiayai usaha nasabah. Ini penting dan harus mendapat persetujuan dari nasabah. Nah, ada poin penting di dalam kebijakan bank dalam putusan pembiayaan. Ya, di dalam memutus itu ada beberapa kewajiban. Yang pertama adalah konsep hubungan total pemohon pembiayaan. Kemudian penetapan batas wewenang putusan pembiayaan. Kemudian tanggung jawab pejabat lini dan pemegang limit putusan. Dan proses putusannya. Kemudian perjanjian pembiayaan dan persetujuan pencairan pembiayaan. Ini hal penting ya. Kemudian saya akan bahas itu tentang konsep hubungan total nasabah. Ini grup atau total exposure ya, total exposure. Jadi pemohon pembiayaan itu meliputi seluruh perusahaan maupun perorangan yang terkait dengan pemohon yang telah mendapatkan fasilitas pembiayaan atau akan diberikan pembiayaan secara bersamaan oleh bank. Ini konsep total exposure. Ya, institutional customer dan grup. Oke. Kemudian penetapan batas wewenang putusan pembiayaan. Ini harus dituangkan dalam dokumen yang tertulis. Ya, pemegang limit putusan dan dasar pemberian putusan pembiayaan harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Nah, apa tanggung jawab pejabat lini bisnis dan pemegang limit putusan? Jadi setiap pejabat lini pembiayaan dan pemegang limit putusan atau komite pembiayaan yang membubuhkan tanda tangannya pada dokumen analisis, rekomendasi, dan putusan masing-masing bertanggung jawab atas kebenaran dari isi dokumen yang ditandatanganinya sesuai kewenangannya. Ya, ini penting nih catatan. Kemudian kita masuk ke dokumentasi. Dokumentasi dibagi dua, ada pre-signing dokumentasi ya, dan pre-disbursement dokumentasi. Ini sebelum perjanjian pembiayaan dan sebelum pencairan pembiayaan ya. Ini harus kita dokumentasikan. Nah, perjanjian pembiayaan ya, itu mengandung beberapa hal. Yang pertama, memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran, kembali tujuan penggunaan serta syarat-syarat pembiayaan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam putusan. Ya. Kemudian membuat perjanjian aksesorir atau perjanjian tambahan yang menunjuk pada perjanjian pembiayaan. Nanti saya akan bahas ini ya, tersendiri dalam aspek legal. Kemudian persetujuan pencairan pembiayaan. Semua dokumen yang berhubungan dengan persetujuan pemberian pembiayaan telah ditantangani oleh pejabat pemutus pembiayaan yang lengkap sesuai dengan kewenangannya. Jadi harus ada dokumen tertulisnya. Dan semua dokumen yang mendukung pemberian pembiayaan dan syarat-syarat pembiayaan yang ditetapkan telah dipenuhi dengan lengkap. Dan ini biaya-biaya yang disyaratkan harus disetor terlebih dahulu oleh calon nasabah. Nah, dokumen pembiayaan itu adalah segala bentuk catatan yang berkaitan dengan riwayat pembiayaan, mulai dari permohonan, pembinaan, sampai dengan pelunasan. Ini ada perolehan dan penggolongan dokumen pembiayaan, jenis dokumen pembiayaan, penundaan dokumen, pemeriksaan keabsahan dokumen, penyimpanan, dan sebagainya. Ini masing-masing kebijakan bank bisa berbeda-beda, tapi garis besarnya seperti ini. Ini adalah jenis-jenis dokumen yang sekurang-kurangnya harus ada, ya, legalitas, identitas, evaluasi paket pembiayaan, putusan, dokumen-dokumen perjanjian pembiayaan dan pencairan, ya, jaminan dan sebagainya.
Nah, dokumen atau berkas pembiayaan itu harus rapi, lengkap, sistematis, dan efisien informasi. Nah, saya lanjutkan ke monitoring. Itu ada dua, monitoring aktif, itu kunjungan ke nasabah secara reguler dan bentuk laporan kunjungan nasabah untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya dan melihat perkembangan dari usaha nasabah setelah adanya tambahan pembiayaan. Ya, kalau monitoring pasif itu monitoring pembiayaan kewajiban nasabah. Nah, apa sih tujuan dari monitoring dan pembiayaan? Ini adalah untuk mengantisipasi atas timbulnya risiko kerugian dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Sehingga memberikan arah agar pembiayaan yang diberikan berjalan sesuai dengan tujuannya dan mengidentifikasi kelemahan yang terjadi dalam proses pemberian serta mencari solusi atas kelemahan atau kekurangan tersebut. Ini early warning system tujuannya seperti itu untuk monitoring dan pembiayaan. Saya rasa demikian. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan mohon dilakukan subscribe, like atau komen. Video-video selanjutnya akan segera kami tayangkan di berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.